Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian beliau kembali menekankan tentang masalah pentingnya tauhid, di mana beliau pertama membawakan firman Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, yang merupakan doa Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim sangat khawatir terhadap dirinya, bahkan mengkhawatirkan keturunannya untuk menyembah berhala. Ini kekhawatiran yang harus dipelihara. Karena kita tidak boleh merasa aman dari yang namanya syirik. Jangan kita merasa akidah kita, tauhid kita sudah hebat. Kewajiban kita terus merasa khawatir untuk jatuh kepada kesyirikan. Apalagi kesyirikan dalam umat Islam, kata Rasulullah, akhfa min dabibin naml. Lebih tersembunyi daripada langkah semut. Itu syirik riya. Kadang seseorang tidak terasa ternyata sudah melakukan riya, karena mengharapkan pujian orang, karena ingin didengar suaranya yang indah dan yang lainnya. Kemudian beliau membawakan kisah Jarir yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk menghancurkan patung Dzulkhulasah. Di mana di situ Rasulullah SAW merasa tidak tentram selama patung itu masih ada. Maka demikian seharusnya seorang dai tidak pernah tentram selama kesyirikan masih ada. Di negeri kita kesyirikan luar biasa. Di mana-mana kesyirikan, hampir di semua tempat. Kemarin waktu 1 Muharram, bulan Syuro, itu di mana-mana bikin namanya sedekah bumi. Bahkan bukan hanya di pedesaan, di sebagian perkotaan pun melakukan itu. Padahal ini jelas kesyirikan. Syiriknya bukan syirik kecil lagi, syirik besar. Membuat persembahan untuk bumi, untuk laut, untuk gunung. Bikin ngancak, sesajen dan yang lainnya. Ini sudah masuk dalam kategori syirik besar. Maka kita, ketika melihat kesyirikan ini merajalela, jangan merasa tenang. Kenapa? Karena syirik ini sumber datangnya malapetaka. Sumber datangnya azab Allah syirik. Maka kalau kita diam, bisa-bisa kita kena azab Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya rata. Ketika kita bicara bahwa itu syirik, seringkali berakibat orang-orang jadi pecah. Akhirnya kita dituduh pemecah belah. Namun tentunya persatuan di atas kesyirikan jelas sangat buruk. Lebih baik kita memecah manusia, mana yang mentauhidkan Allah dan mana yang berbuat syirik. Karena memang tauhid tidak boleh bisa bersatu dengan syirik. Kebenaran tidak bisa dicampurkan dengan kebatilan. Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campurkan antara kebenaran dengan kebatilan. Kita harus terus berdakwah kepada tauhid dan terus sampai manusia betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tentunya sudah sunnatullah yang namanya kesyirikan akan terus ada. Kenapa? Sebagai ujian bagi orang-orang bagi manusia seluruhnya. Karena dengan adanya kebatilan, terlihatlah siapa yang memang betul-betul mengikuti kebenaran dan siapa yang mengikuti kebatilan. Maka dari itulah saudaraku seiman, inilah agama kita. Inilah manhaj yang telah dipancangkan oleh Rasulullah SAW, bahwa kita sebagai seorang hamba Allah wajib mentauhidkan Allah, menjauhkan berbagai macam kesyirikan, karena itu kunci masuk surga.
Nah demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.